saya tidak memberikan celah water median di sini, sehingga tidak ada sirkulasi untuk air berputar atau sirkulasi untuk pembuangan. Ini memang sengaja kawan, tetapi lihat bagian dalam juga tumbuh tumbuhan lumut. Tentu dengan tumbuhan lumut seperti ini juga dari rembesan-rembesan yang telah saya buat untuk menyiram dari bagian atas. Dan ini tentu kawan, natur sistem bahwa tumbuhan lumut itu memang mampu hidup dimanapun dimana, seperti tumbuhan yang lain itu tidak mampu untuk tumbuh kembang dan hidup. Tetapi kalau tumbuhan lumut itu walaupun dengan keterbatasan, dengan adanya tempat freshing, sedikit ada celah oksigen, itu tetap mampu tumbuh kembang. Tetapi kita ingat kawan, kalau air sendiri itu adalah bagian daripada oksigen. Jadi partikel air terkecil adalah oksigen. Lebih jauh lagi yang akan saya sharingkan, bukan saya selaku pengunggah video memberikan janji-janji ke depannya. Tentu ketika tumbuh kembang tumbuhan lumut seperti ini, dengan kita tidak memberikan sirkulasi pembuangan, selain tumbuhan lumut, apakah ada spesies yang lain seperti spesies dari hewan akan tumbuh kembang di sini? Nah, tentu saja kalau misalnya kalau benih-benih, jentik-jentik nyamuk, tentu itu tidak mungkin. Tentu ada sel-sel seperti hewan-hewan, saya yakini akan mampu tumbuh kembang di sini. Bahkan di alam kita kawan, ketika kedalaman lapisan tanah kita kemudian ada kubangan air, tentu hal itu juga tanpa kita sadari juga ada hewan-hewan yang mungkin tidak terbiasa hidup di air atau di darat yang biasa kita lihat oleh mata. Tentu hal ini tidak bisa saya janjikan. Semoga teknik saya sekaligus ini memberikan traying yang sangat penting. Saya tidak akan membuang atau memberi sirkulasi celah pembuangan pada tempat median seperti ini, agar selain tumbuhan lumut yang mampu tumbuh kembang, juga mungkin ada hewan-hewan yang lain yang mampu tumbuh kembang di sini. Nah, inilah yang saya harapkan. Tentu kalau spesies jenis mikroba tanah atau jentik nyamuk yang lainnya, tentu skala partikel oksigen yang sangat lembut sangat diperlukan. Tetapi mungkin ada spesies binatang yang lain suatu saat akan tumbuh kembang di sini. Oleh sebab itu, ini saya yakini bersama kawan, untuk membuat traying dan pembuktian itu memang perlu sebuah metode, perlu perencanaan yang dengan waktu, kesabaran yang menggunakan waktu sangat lama, bahkan sangat panjang. Natural system kali ini saya berikan sharing bahwa jangan pernah khawatir mengenai suplai hara air yang ada di bawah median seperti ini, di mana ini adalah teknik vegetatif care. Ketika Anda di lahan sempit akan sulit untuk terus menerus menyiram, sehingga dengan teknik seperti ini paling tidak saya atau sahabatku semua jika tertarik bisa menyiram itu mungkin 1 minggu sekali atau 10 hari sekali, apalagi saat-saat kritis jika kita meninggalkan rumah. Ini pentingnya. Kemudian yang kedua, bukan saya memberi harapan, tentu ada sel-sel hewan selain sel tumbuhan lumut atau kehidupan tumbuhan lumut atau kehidupan hewan yang sebelumnya tidak pernah kita saksikan. Dan itu kita yakini, tentu ini perjalanan kita yang sangat panjang, dan kita tidak semerta-merta menaruh binatang tertentu di sini kawan. Kita yakini itu pasti. Jadi kalau sebuah sel air dari partikel sel oksigen itu tentu menumbuhkan tumbuhan lumut, tentu juga ada sel hewan, yaitu dari zat maksudnya dari hewan itu sendiri akan mampu hidup dan tumbuh kembang di sini. Dan jangan khawatir, ini tempatnya sangat tertutup.
sehingga untuk jentik nyamuk dan lain-lain aman dari pengganggu kesehatan kita. Semoga bermanfaat dengan teknik vegetative care. Kita sengaja tidak memberikan celah pembuangan. Silahkan sahabatku, jika untuk memberikan celah pembuangan di bagian mana sangat mudah. Ini juga pernah saya sharingkan video saya beberapa tahun yang lalu. Tetapi untuk vegetative care kali ini memang saya tidak memberikan celah pembuangan agar ini tampak bagaimana kita melakukan seperti ini efektif tidak dalam waktu yang lama. Saya yakin ini sangat efektif untuk membantu agar sahabatku juga lebih tidak terbebani ketika pergi meninggalkan rumah dengan cara vegetative care teknik dengan air median di bagian bawah tanpa saya memberikan celah pembuangan air. Ada hal-hal yang lain yang perlu saya pikirkan juga pemberitahuan saya di sini. Semoga sharing saya bermanfaat. Vegetative care teknik dengan air median ternyata juga tetap mampu tumbuh kembang tumbuhan-tumbuhan di sini. Terus kita ikuti pertumbuhan. Juga ini banyak tumbuhan berasal dari lumut. Juga banyak tumbuhan-tumbuhan memang yang spesies tumbuhan pakis. Juga hidup di sini juga tampak seperti umbi pakis pohon juga tetap tumbuh kembang. Nah, umbi pakis pohon juga tetap tumbuh kembang. Kehebatan tanaman umbi pakis pohon, semoga sahabatku semuanya juga mampu memiliki tumbuhan ini lebih banyak lagi, sehingga tanaman yang unik, yang asli hampir punah keberadaannya dapat kita saksikan di kemudian hari, di hari-hari mendatang kawan.